deutsche Reichsautostraßennetz ist nicht nur in der Anlage das gewaltigste, was es diese Art auf der Welt gibt. Da können diese Menschen hergehen und im Ausland dann ihre dummen Zeitungsartikel herunterlegen, in denen sie zusammenschmieren, was sie an Lügen erfinden können. Am Ende einmal kommt doch der und jener, der kommt nach Deutschland und sagt, Herrgott, was für einen Judenschwindel haben wir die ganze Zeit jetzt gewesen. Das ist ja ganz anders. Jenius tapi jahat. Ya, mungkin dua kata itu yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana Adolf Hitler membuat keajaiban ekonomi paling spektakuler dalam sejarah ekonomi modern saat mengontrol pemerintahan Nazi Jerman. Kenapa ajaib? Karena hanya dalam tempo 5 tahun saja, Hitler mampu membangkitkan ekonomi Jerman dari keterpurukan menjadi kekuatan utama di Eropa dan dunia. Saking ajaibnya, kebijakan ekonomi Hitler ini sering jadi sasaran teori konspirasi dan kesalahpahaman. Misalnya, seperti yang ditanyakan oleh salah satu subscriber kita, bahwa jurus ekonomi Hitler adalah cetak uang. Ya, memang ada benernya sih. Jerman di era Perang Dunia I itu memang melakukan printing money, tapi bukan di era pemerintahan Hitler. Dan cetak uang itu justru faktor yang membuat ekonomi Jerman terpuruk, bukan faktor yang membangkitkan. Nah, di video ini kita akan membahas sisi kejeniusan ekonomi Hitler, di mana di balik kejeniusan itu ada banyak sisi-sisi jahat yang harus kita hindari selama-lamanya. Oh ya, sebelumnya mohon dimaklumi ya kalau misal spelling gue nanti ada salah-salah. Soalnya gue belum bisa bahasa Jerman, guys. Oke, subscribe dulu ya biar ya. Untuk menganalisis kebijakan ekonomi Hitler, kita harus mundurkan sedikit waktunya ke belakang di akhir Perang Dunia I. Waktu itu, Jerman masih berbentuk monarki yang dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II. Mata uangnya waktu itu adalah Goldmark. Kenapa disebut Goldmark? Karena mata uang Jerman waktu itu dijamin atau di-backup dengan emas. Sampai pada tahun 1914 ketika Perang Dunia I pecah, di mana Jerman jadi pemimpin kubu Central Powers, Kaisar Wilhelm II mencabut jaminan emas terhadap mark. Mata uang Jerman pun tidak disebut Goldmark lagi, tapi disebut Papiermark. Tujuan dari pencabutan jaminan emas ini adalah agar Kekaisaran Jerman waktu itu bisa mencetak uang untuk membiayai perang. Selama Perang Dunia I berlangsung dari 1914 sampai 1918, suplai uang di Jerman meningkat sekitar 600%. Singkat cerita, Jerman kalah di Perang Dunia ke-1. Rakyat Jerman yang marah melakukan revolusi menggulingkan Kaisar Wilhelm II. Sistem monarki yang runtuh diganti dengan demokrasi yang menamakan diri Weimar Republic, dengan presiden pertamanya yaitu Friedrich Ebert. Sebagai pewaris pemerintahan sebelumnya, Weimar Republic dipaksa menandatangani perjanjian Versailles oleh sekutu sebagai pemenang perang. Isi perjanjian ini antara lain Jerman diwajibkan membayar pampasan alias mengganti kerugian Perang Dunia I senilai 132 miliar mark atau sekitar 2 kali lipat PDB Jerman kala itu. Kalau kita bayangkan itu terjadi pada Indonesia saat ini, yang PDB-nya adalah sekitar 17.000 triliun, maka itu sebanding dengan sekitar 34.000 triliun rupiah. Wah, gokil ya. Udah ancur-ancuran buat perang, masih dapat utang segede gaban. Dan selain ganti rugi, perjanjian Versailles juga melarang Jerman untuk mengembangkan kekuatan militernya. Dalam teknis pelaksanaannya, pembayaran pampasan perang Jerman ke sekutu bisa dicicil senilai 2 miliar mark plus 26% total pendapatan ekspor Jerman setiap tahunnya. Berat banget kan? Nah, supaya bisa bayar cicilan, Weimar Republic lanjut mencetak uang seperti yang dilakukan oleh Kaisar Wilhelm II. Caranya yaitu dengan menerbitkan war bond atau surat utang perang yang dibeli oleh bank sentral. Alhasil, nilai Papiermark terjun bebas dari 4 Papiermark per US dollar pada 1918 menjadi sekitar 4 triliun Papiermark per US dollar pada 1923. Berapa kali lipat tuh berarti ya depresiasinya? Dari 4 ke 4 triliun per US dollar. Benar-benar ekstrim kalau ini.
Committee under Charles Dawes, an American, was set up by the Allies to scale down the Melihat reparations. Jerman semakin terpuruk, So that Germany could Sekutu afford jadi to pay. bingung juga guys. Kalau dibiarin semakin terpuruk, Jerman malah nggak bisa ngelunasin utangnya kan? Akhirnya pada tahun 1924, Sekutu turun tangan membantu Weimar Republic dengan program Deutschplan. Inti dari Deutschplan adalah mereformasi Bank Sentral Jerman dan mengganti mata uang Papiermark dengan mata uang baru yaitu Reichsmark dengan mata uang transisi yaitu Rentenmark. Kenapa harus transisi? Karena Jerman nggak punya cukup emas untuk jaminan mata uang baru. Sedangkan kalau langsung menerbitkan uang fiat baru, kepercayaan masyarakat dan pasar belum kondusif. Solusinya, Rentenmark diterbitkan dengan underlying tanah atau real estate sebagai jaminan pengganti emas. Setelah Rentenmark cukup berhasil mengendalikan inflasi, akhirnya Reichsmark mulai diterbitkan pada 1925 melalui pinjaman devisa senilai 800 juta US dollar dari Amerika Serikat. Selain itu, Deutschplan juga bertujuan untuk merevitalisasi industri Jerman melalui investasi dan kredit dari bankir-bankir AS di Wall Street yang dipimpin oleh JP Morgan. Miliaran US dollar tiba-tiba mengalir deras ke Jerman dan dalam waktu singkat, industri baja dan alat-alat berat Jerman kembali mendominasi Eropa. Ekonomi Jerman bangkit kembali dan kantong-kantong pengusaha Jerman kembali terisi penuh. Tapi, cerita indah Deutschplan ini tak berlangsung lama, karena pada tahun 1929, AS sebagai kreditur dan investor utama Jerman mengalami Great Depression. Alhasil, aliran dolar ke Jerman terhenti dan bankir-bankir AS menuntut pengembalian kredit lebih cepat. Ekonomi Jerman kembali terpuruk dan popularitas Weimar Republic yang saat itu dipimpin oleh Presiden Paul von Hindenburg berada di ujung tanduk. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Hitler dan partai Nazi-nya untuk mengambil alih kendali Jerman saat menjadi kanselir pada 1933, kemudian menjadi Führer pasca wafatnya Hindenburg pada tahun 1934. Di awal pemerintahannya, Hitler mewarisi angka pengangguran yang tinggi mencapai hampir 30%. Saat itu, Hitler menargetkan angka pengangguran akan turun mendekati 0% dalam 5 tahun. Dan tentu dengan segala kontroversinya, target itu diklaim tercapai pada tahun 1939. Pembangunan infrastruktur juga jadi prioritas Hitler. Contohnya proyek Autobahn atau pembangunan sistem jaringan jalan raya. Selama 5 tahun, Hitler mengklaim telah membangun total 7.000 km jalan raya dan jalan tol. Selain itu, sektor industri juga berhasil memproduksi persenjataan hingga militer Nazi Jerman mampu menjelma menjadi kekuatan utama di Eropa dalam 5 tahun. Bagaimana cara Hitler menciptakan keajaiban ini? Kita lihat dari sisi kejeniusannya dulu ya. Di awal pemerintahan Hitler, ekonomi AS dan dunia sedang dilanda Great Depression. Pengusaha-pengusaha Jerman yang kaya raya berkat Deutschplan tidak jatuh miskin. Hanya saja, uang mereka banyak idle alias nganggur di rekening tabungan. Hitler dan penasihat ekonomi yaitu Hjalmar Schacht yang menjabat sebagai gubernur bank sentral sekaligus menteri keuangan melihat peluang untuk menerbitkan surat utang besar-besaran. Tapi masalahnya, utang pemerintah Jerman sudah terlanjur besar dan defisit anggaran juga dibatasi oleh perjanjian Versailles. Solusinya, Hitler dan Schacht mendirikan sebuah perusahaan cangkang bernama Metallurgische Forschungsgesellschaft. Aduh, susah amat spellingnya ini ya. Pokoknya itu disingkat dengan MEVO. Perusahaan swasta inilah yang dipakai oleh Hitler untuk menerbitkan surat utang bernama MEVO Bills. Selain dijamin oleh negara, MEVO Bills juga memberikan bunga sebesar 4% atau yang tertinggi saat itu. Alhasil, MEVO Bills laku keras hingga terjual sekitar 12 miliar mark. Tapi itu baru angka yang tercatat secara resmi ya. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dari itu. Berbeda dengan war bond yang diterbitkan oleh Kekaisaran dan Weimar Republic, MEVO Bills ini bukan cetak uang ya guys. Kita lihat sedikit perbedaannya. War bond diterbitkan oleh pemerintah dan dibeli oleh bank sentral. Bank sentral membeli bond itu dengan mencetak uang baru. Inilah kenapa war bond itu bisa dikategorikan sebagai printing money. Kalau MEVO Bills
penerbitnya adalah swasta dan dibeli oleh swasta juga. Artinya, Hitler menghimpun dana-dana yang idle atau nganggur dari masyarakat, bukan mencetak uang baru. Mifobilz ini baru bisa disebut sebagai printing money apabila masyarakat berbondong-bondong menjual Mifobilz miliknya ke pemerintah. Sehingga karena pemerintah nggak punya anggaran khusus untuk itu, harus cetak uang dulu melalui bank sentral. Hitler dan Schacht sangat sadar bahwa suatu saat nanti Mifobilz ini bisa jadi bom waktu karena harus dibayar. Dan belajar dari kesalahan Weimar Republic, mereka nggak mau membayarnya dengan cetak uang lagi, guys. Lalu gimana cara bayarnya? Nah, disinilah sisi gelap dan sisi jahat Hitler mulai muncul. Hitler ridiculed the powerless president with withering sarcasm. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Iran, Arabien, Syrien, Palästina, Pada tahun pertama penerbitan Mifobilz, uangnya banyak dipakai untuk proyek infrastruktur. Dari sini, Hitler menyaksikan bahwa skema Mifobilz tidak tercatat dalam APBN pemerintah Nazi dan tidak masuk dalam pantauan pengawas keuangan sekutu. Karena Mifobilz kan penerbitnya swasta. Pada tahun kedua, Mifobilz mulai digunakan untuk membangun persenjataan militer. Ini sebenarnya melanggar perjanjian Versailles ya, bahwa pemerintah Jerman dilarang mempersenjatai militernya. Tapi lagi-lagi Mifobilz lolos dari pengawasan karena Mifo kan perusahaan swasta. Singkatnya, Mifobilz ini lolos dari dua klausul Versailles sekaligus, yaitu yang terkait dengan defisit anggaran pemerintah dan terkait dengan persenjataan. Dari sinilah Hitler mulai habis-habisan memfokuskan Mifobilz untuk memproduksi alutsista dan keperluan militer. Tujuannya simpel, agar bisa membayar Mifobilz dari hasil penjarahan dan pampasan perang tanpa harus mencetak uang. Sampai di sini paham kan kenapa Nazi Jerman meletuskan Perang Dunia Kedua di tahun 1939? Gak kapok apa ya sama kekalahan di Perang Dunia I? Atau karena udah terlanjur basah di skema Mifobilz? Mifobilz saja sebenarnya cukup untuk membangkitkan kembali ekonomi Jerman. Tapi ambisi Hitler jauh lebih besar. Dia ingin menaklukkan Eropa dan dunia. Karena itu, untuk menggerakkan mesin ekonomi dan perang Nazi, Hitler menambah bahan bakar dengan kerja paksa dan perbudakan. Awalnya, Hitler menggunakan tawanan perang untuk diperbudak membangun infrastruktur penunjang perang. Lama-kelamaan, ini juga kurang. Hitler memerintahkan untuk menangkap warga sipil di wilayah taklukan untuk dipekerjakan paksa di pabrik-pabrik, kamp-kamp konsentrasi, dan ada juga yang dikirim ke Jerman untuk menggarap lahan pertanian dan melanjutkan proyek pembangunan sistem jalan raya dan jalan tol alias Autobahn. Hingga akhir Perang Dunia Kedua, diperkirakan Hitler telah memperbudak total sekitar 12 juta warga sipil dari seantero Eropa. Angka ini belum termasuk warga Yahudi dan musuh-musuh internal di dalam negeri yang menjadi korban kebijakan rasial dan represif Hitler. Sistem jaringan jalan raya dan jalan tol atau Autobahn merupakan program prioritas dan strategis Hitler. Selain sebagai simbol kesuksesan pembangunan infrastruktur Nazi, Autobahn juga penting untuk mempermudah mobilisasi pasukan militer. Masalahnya, peningkatan pesat infrastruktur jalan saat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor oleh warga Jerman. Alhasil, jalan-jalan yang baru dibangun itu sepi pengguna. Yang lalu lalang di sana cuma pejabat dan orang-orang kaya saja. Solusinya, pada tahun 1938, Hitler meluncurkan program mobil rakyat atau Volkswagen. Nah, buat teman-teman yang punya mobil VW nih, ini sedikit sejarah kelamnya.
Jadi, Hitler melakukan promosi besar-besaran supaya masyarakat mau membeli Volkswagen dengan harga miring. Sistemnya tentu inden ya, karena pabriknya kan juga baru mau dibangun. Di tahun itu, sekitar 300-an ribu warga mendaftar dan membayar untuk membeli Volkswagen. Tapi, setahun setelahnya, pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Duit warga pembeli Volkswagen ini malah dipakai untuk perang. Karena sampai Nazi kalah perang dan Hitler bunuh diri, Volkswagen pesanan ratusan ribu warga Jerman itu nggak terrealisasi, guys. Gila ya. Rakyatnya sendiri ada di prank sama si Hitler ini. Sesuai estimasi Hitler ketika awal menerbitkan Mifo-Bills, penjarahan dan perampasan kekayaan wilayah yang ditaklukkan memberi pemasukan yang luar biasa besar bagi Nazi Jerman. Penjarahan ini menarget hampir semua hal yang bisa dirampas, mulai dari cadangan emas di bank sentral, hasil pertanian, produk industri, batu bara, minyak bumi, sampai koleksi seni. Di Belgia dan Belanda misalnya, penjarahan Nazi diperkirakan mencapai 2/3 PDB dari dua negara tersebut. Selain menjarah, Hitler juga mewajibkan negara taklukan untuk membayar occupation cost atau ongkos penaklukan. Prancis misalnya dipaksa membayar 31,5 miliar mark. Pasca perang, United States Strategic Bombing Survey menaksir total pendapatan Nazi Jerman dari penjarahan dan occupation cost mencapai total 104 miliar mark. Gede juga ya, kalau cuma buat bayar lunas Mifo-Bills tadi yang 12 miliar mark, itu mah enteng ya. Singkat cerita, Hitler dan Nazi Jerman kalah oleh sekutu di Perang Dunia II. Keajaiban ekonomi spektakuler yang dibangun Hitler dalam 5 tahun itu runtuh seketika. Dan yang jelas, dari sejarah Jerman mulai era Perang Dunia I sampai kedua, mulai dari era Kekaisaran, Weimar Republic sampai Nazi Jerman, praktek cetak uang yang ugal-ugalan itu yang justru jadi faktor keterpurukan ekonomi yang kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin jenius tapi jahat macam Hitler. Kalau menurut kalian gimana guys? Ide Mifo-Bills Hitler tadi kalau diterapkan di era sekarang ini, tapi dengan niat baik ya, kira-kira memungkinkan nggak ya? Coba sharing-sharing di komentar ya. Sampai jumpa lagi di Dekon Dem.